Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jadi kita nggak bisa menerima apa yang kita cari kalau kita nggak open minded dan open heart kepada Tuhan Yesus. Dilihat apa yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan seseorang, dia bisa lakukan asal kita membuka yang dia bilang, hati dan pikiran kita. Betul banget. Kenapa kemudian Paulus dan Barnabas sukses dalam pekerjaan pelayanan? Don't give up. Nah, menarik banget. Dan gitu. Kenapa kita sering gagal? Karena mungkin mental block ya. Udahlah terjadi. Ya akhirnya udahlah pindah gereja aja lah saya nggak kuat di jemaat ini. Kayak gitu ya. Aduh banyak masalah, banyak ini. Solusi pertamanya Pendeta Dedi, don't give up gitu. Sering kan ya? Aduh perusahaan gue udah nggak sehat deh kayaknya deh. Dengan segala pertimbangan, don't give up, please wait. Lagi di Faithbook, What's on your mind? Di episode kali ini ya, masih bersama dengan Gaby dan Pendeta Dedi. Yoi Gab, cerah hari ini, cerah. Cerah. Haleluya. Seperti perasaan juga cerah dan ceria. Tapi nggak dengan influencer satu ini, Pendeta. Oh kenapa? Jadi nih, ada yang baru update feeds ya, feeds Instagram. Oke. Gitu. Ini mereka tuh duo PNB. Oh, oke. Tapi bukan merek baju ya. BFF ini ya. Nah, ini mereka habis ngepost sesuatu, post collab gitu. Post ini Pendeta, mereka habis bikin pelayanan, terus ada baptisan-baptisannya. Oke. Kita bisa lihat lah ada sekitar 10 foto gitu ya. Dan kita sebagai orang yang mengenal mereka influencer yang baik ini, kita senang gitu, banyak banget likes-nya. Jutaan likes. Tapi kalau kita lihat section komentarnya Pendeta, wah itu campur aduk sih. Tentu aja orang-orang yang memang suka dengan pelayanan Tuhan, tuh ya, yang mendukung mereka komentarnya baik-baik kayak keren banget, semangat terus pelayanannya, emoticon api-api gitu. Waduh. Tapi di antara Tapi ada dislike nggak sih? Gak ada dislike kalau di sosmed ini. Bener, tapi bener, komentarnya apa sih? Biasa aja juga pelayanannya. Sombong banget. Sombong. Banyak banget. Pakai H, caps lock. Sombong. Ada beberapa komentar yang kayak gitu. Tapi ya kita berdoa aja semoga influencer seperti ini yang melakukan pelayanan nggak mati semangatnya. Ya betul sekali. Pendeta sendiri pernah nggak sih mengalami sebuah keberhasilan atau dalam pelayanan gitu ya? Tapi ada komentar tidak menyenangkan atau gesture dislike dari orang-orang. Kita nggak bisa buat semua orang senang ya Gap. Benar. Dengan apa yang kita lakukan. Setidaknya setan akan marah gitu ya. Karena yang saya lakukan untuk Tuhan saya, bukan untuk mereka. Ketika apa yang saya lakukan, kita lakukan untuk orang lain dan menyenangkan hati mereka, kemudian ada orang yang nggak suka dan nggak senang, itu bisa jadi nanti bumerang buat kita. Jadi kepahitan. Akhirnya udahlah gue nggak mau lagi. Tapi kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, kemudian ada orang yang senang, kita puji Tuhan. Orang yang nggak seneng pun kita muliakan Tuhan. Tapi pengalaman itu selalu ada. Mau apa ya? Maksudnya entah kita sudah kasih apa sih istilahnya? Kasih komen di situ, kita kasih tahu bahwa glory to God, glory all to God. Terpujilah nama Tuhan untuk jiwa-jiwa ini. Pasti nanti di komen, lagi cari jiwa ya. Untuk ini. Contoh misalnya ngejar gitu target ya Pendeta. Target ya. Oke. Emang butuh berapa lagi sih? Netizen Facebook ada nggak yang pernah mengalami hal ini dalam pelayanan, mungkin paling sering dalam pekerjaan gitu ya? Itu kan tadi
Ya mungkin ya karena kami pendeta. Jadi segala urusan rohani itu sepertinya melekat kepada pendeta gitu. Jadi perkara-perkara pekerjaan di perusahaan apa itu istilahnya lepas dari tanggung jawab pendeta ya. Tapi itu part of bagian dari tanggung jawab dan pekerjaan kami dalam hal-hal rohani ya. Kalau teman-teman mungkin ya berbeda ya, Gap. Mungkin ada yang kita suka membagikan pelayanan kita, tapi orang kayak, alah kehidupan aslinya nggak gitu. Iya. Contoh nih, Gaby dapat bonus karena kerja bagus. Gap, kamu aku kasih voucher untuk liburan sini. Gaby nggak pernah berdoa untuk itu, nggak pernah minta untuk itu, tapi dikasih. Ya kemudian apa salahnya sih mengabadikan momen berkat Tuhan? Cekrek, indahnya berkat Tuhan seperti indahnya matahari yang bersinar. Ih, sombong amat sih. Baru di Bali aja udah kayak gini. Wah, bingung kan mau responsnya gimana kan? Berkat Tuhan loh kita syukuri, tapi tetap aja ada orang yang nggak suka sama apa yang kita nikmati dalam hidup. That's life. Selamat datang di dunia ini. Influencer yang bakal kita bahas ini si PNB ini, duo ini. Ya. Kita mau cari tahu juga apa sih respons mereka terhadap komentar-komentar netizen di lapak mereka. Yes. Oh, kita kasih clue dulu dong. Kita kasih clue dulu. Gimana ya mau bilang ya? Memang dua orang ini, terutama yang satu mungkin terkenal sekali, tapi teman yang satu, partnernya ini, kalau kita kan partner in crime ya, ini partnernya ini partner in service. Partner in service. Ini mungkin namanya tidak terlalu populer dibandingkan dengan teman yang satu ini. Tapi namanya di-mention di dalam Alkitab, disebut di dalam Alkitab. Mereka pernah berseteru dalam pelayanan selanjutnya. Mereka berseteru karena satu nama yang mereka mau bawa, namanya Markus. Teman yang satu nggak mau bawa dia, teman yang satu mau bawa dia. Ya udah kalau kita pisah ya. Orang hanya ingat struggle mereka, perdebatan mereka ketika mau atau tidak mau membawa Markus. Tapi orang lupa dengan cerita kisah suksesnya mereka ketika mereka melakukan pelayanan, tapi tadi dijulitin sama orang. Wow, siapakah mereka? Gimana story-nya mereka menghadapi komentar netizen? Ya. Teman-teman jangan kemana-mana, dan kita masih dengan protokol kesehatan, masih dengan protokol keselamatan. Yes. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook. Cerita PNB ini mungkin gak banyak yang akan tahu kalau nggak diupload sama medianya Lukas. Iya bener banget. Dia yang pertama kali memviralkan, mungkin bukan memviralkan juga ya. Dia mungkin sebagai orang yang kagum akan pelayanannya mereka. Iya. Dia upload lah di story-nya supaya menjadi inspirasi buat dia, followersnya, dan orang-orang yang membaca story-nya itu. Betul sekali. Sesuatu yang menarik adalah memang tokoh-tokohnya PNB. Dan sepertinya Lukas memang menitikberatkan banyak pelayanan-pelayanan di kitabnya ini, terutama kitab Kisah Para Rasul, untuk menulis pelayanan para rasul ini. Betul. Karena dua orang ini ya bisa kita katakan rasul mereka, tapi klaim rasul itu selalu disematkan kepada teman yang satunya, yang ingat kan, yang mengorganisir banyak orang untuk melontari batu si Stefanus. Betul. Nama orang itu adalah Paulus. Dan teman yang satunya yang mungkin tidak sepopuler Paulus, tapi pekerjaannya luar biasa loh. Namanya Barnabas. Menarik nih Barnabas nih. Buat Paulus mungkin namanya nggak asing lagi di telinga kita. Tapi Barnabas mungkin sedikit kayak, siapa ya Barnabas ya? Tahu sih namanya, pernah denger sih ya. Atau mungkin orang terkecoh dengan nama Barabas, gantinya Barnabas. Ya. Barabas itu yang dilepaskan oleh Pilatus, kemudian Yesus menggantikan tempat Barabas dan disalib. Tapi Barnabas bukan Barabas. Jadi bukan Barabas yang bertobat, kemudian berganti nama menjadi Barnabas dan ikut Paulus menginjil, bukan. So totally different. Barnabas namanya adalah Yusuf. Jadi nama Yusuf. Depannya? Ya Yusuf. Banyak nama Yusuf. Tapi karena ada sesuatu yang dibuat oleh Yusuf pada pergerakan gereja yang mula-mula, selepas peristiwa Pentakosta, ketika jemaat yang mula-mula itu sehati sejiwa, berkumpul, apa yang menjadi milik mereka dijual dan dibagi. Jadi sepertinya hidup jemaat yang mula-mula itu adalah kehidupan yang harmonis dan ideal, seperti bagaimana kata Kristen itu seharusnya diartikan. Pengikut Kristus, follower of Christ, belongs to Christ. Jadi Barnabas adalah arti anak penghiburan. Nama Yusuf diganti dengan Barnabas oleh karena dia menjual propertinya dan diberikan kepada para rasul untuk
dijadikan mau bilang modal ya, pendukung, support untuk pelayanan Tuhan. Nah, Barnabas punya lawan namanya Ananias dan Safira. Ingat gak cerita ini? Ananias dan Safira, mereka punya sebidang tanah kecil, dijualnya juga kecil, hasilnya sebagian ditahan lagi, baru yang sisanya diberikan kepada para rasul. Jadi Ananias dan Safira mau apa istilahnya, membangun reputasi mereka bahwa mereka juga bisa melakukan apa yang Yusuf atau Barnabas lakukan, tapi sayangnya roh pengorbanan gak ada. Jadi itulah kemunculan nama Barnabas. Jadi dia bukan saja anak penghiburan karena tahu memberi, orang yang generous, tapi dia juga seorang pengajar. Buktinya dia sama Paulus diutus berdua untuk menjadi pekabar Injil, dan mereka sukses. Jadi jauh di balik perseteruan antara Paulus dan Barnabas karena mereka tidak setuju mau bawa Markus atau enggak, karena mungkin Markus merasa nggak penting lah Injil itu dikabarkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, mungkin mereka dia rasa begitu. Tapi mungkin saja si Markus sudah bertobat sehingga Barnabas memutuskan untuk membawa dia, tapi Paulus nggak melihat sisi pertobatan itu. Dan akhirnya Paulus pun akhirnya ya di akhir cerita memuji dan memuliakan Tuhan atas apa yang Markus lakukan. Dan artinya Paulus salah dalam hal ini ketika menolak Markus tidak ikut serta dalam pelayanannya. Gitu. Jadi itu cerita Barnabas. Oke, menarik nih Barnabas. Kita balik lagi. Oke. Lukas ini selain bikin story, dia bikin thread juga di Twitter. Thread pertamanya nih, tweet pertamanya, nama akunnya Kisah Para Rasul, by the way, teman-teman. Kalau mau cek akunnya boleh, Kisah Para Rasul 14. Di thread pertamanya dia, ini menarik. Karena openingnya di Iconium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ini kan catchy banget nih. Catchy-nya nih karena ada dua bangsa di sini. Well, mungkin pendeta yang bisa jelaskan lebih dalam ya, karena kalau kita baca di thread-nya si Lukas ini memang membahas juga dua bangsa ini. Betul. Dua kelompok ini adalah dua kelompok yang tidak bisa kita pisahkan dari sejarah perjalanan kekristenan. Bangsa Yahudi dan Yunani pada saat itu. Karena mungkin saja karena pengaruh penjajahan, orang-orang ini banyak tersebar ke sana. Tapi kita juga nggak bisa lupakan fakta yang lainnya bahwa di luar bangsa Yahudi dan Yunani ada lagi bangsa-bangsa yang lain. Tapi dua bangsa ini adalah dua bangsa besar yang mayoritas waktu itu berkumpul dan bertobat sebagai orang Kristen. Tapi yang menarik adalah Lukas ini orang yang terpelajar. Dia kan dokter ya. Jadi mungkin cara menulisnya, cara ininya semuanya diolah dengan baik. Dan aku nggak tahu kenapa Lukas menulis kalimat pertama tanpa membuka dengan salam dan menceritakan apa yang terjadi di Iconium, tapi dia langsung kepada puncak peristiwa bahwa Paulus dan Barnabas sukses di sana mengabarkan Injil sehingga orang Yahudi dan orang Yunani yang banyak jumlahnya itu bertobat dan mengikut Yesus. Begini, terima kasih tadi Gaby udah singgung. Di Alkitab ditulis banyak sekali perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kalau kita punya Alkitab, Gaby juga boleh tolong baca. Teman-teman kita boleh buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal yang ke-22. 1 Korintus 22. Pasal 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Oke. Aku baca ayatnya ya. Boleh. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ini kalau di dunia dunia pendidikan, yang satu suka riset, cari evidence gitu. Betul. Yang satu filsuf. Jadi bayangin, dua kelompok ini yang punya perbedaan sangat besar. Jurang perbedaannya jauh sekali loh, dalam sekali. Yang perlu kita garis bawahi adalah dua kata kunci tadi, tanda dan hikmat. Gimana bisa membuat satu pekabaran yang bisa membuat dua kelompok ini believes to God, accept Jesus? Kan sulit ya. Nggak cukup hanya perform miracles. Karena kalau perform miracles mungkin hanya orang Yahudi yang menerima. Orang Yunani? Sekarang lanjutkan ayat yang berikutnya kan.
Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Lihat. Jadi apa dong yang dikabarkan sama Paulus dan Barnabas dan semua para rasul kepada mereka kalau bukan tentang Yesus? Ayat yang berikutnya. Ini mulai ada titik terang. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi apa yang Lukas mau sampaikan kepada kita adalah, mau orang Yahudi, mau orang Yunani, mau siapa saja, kalau hati mereka terbuka untuk Kristus, mereka akan mendapatkan apa yang selama ini mereka cari dan mereka pikirkan. Kalau orang Yahudi membuka dirinya, mereka akan menemukan di dalam Kristus tanda-tanda ajaib yang mereka cari. Kalau orang Yunani membuka hati mereka bagi Kristus, mereka akan menemukan jawaban atas semua reasoning, semua hikmat dan pengetahuan sejati yang selama ini mereka cari dan mereka pikirkan. Kalau bahasa anak sekarang tuh open minded. Ini nggak cuma minded ya. Kalau bagi orang Yunani yang membutuhkan hikmat, mereka harus open minded. Betul. Dan yang satu harus open heart juga. Betul sekali. Jadi kita nggak bisa menerima apa yang kita cari kalau kita nggak open minded dan open heart kepada Tuhan Yesus. Jadi lihat apa yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan seseorang, dia bisa lakukan asal kita membuka tadi yang Gibi bilang, hati dan pikiran kita. Betul banget. Nah, kita akan bahas bagaimana Tuhan menggunakan kesempatan ini melalui influencer kita, Paulus dan Barnabas, kepada bangsa-bangsa yang mereka akan influence. Akhirnya mereka akan menemukan tantangan dan ditulis di ayat yang berikutnya sama Lukas. Tapi ya kita mau bahas panjang nih. Makanya jangan kemana-mana ya. Ini karena pembahasannya panjang dan menarik tentunya. Teman-teman stay tune di Facebook. Well, kita balik lagi di Facebook. Teman-teman pastinya masih login ya? Yes, harus login terus. Nah, di ayat pertama tadi, di thread pertamanya Lukas tadi, kita lihat bahwa menyenangkan sekali orang-orang Yahudi dan Yunani yang tadinya mungkin nggak bisa dipuaskan hatinya dengan cerita kematian Yesus, disalibkan tuh nggak masuk akal mereka lah. Tapi kemudian kita belajar kalau kita open minded, open heart, kita bisa menemukan apa yang kita cari, even itu tanda dan hikmat. Betul sekali. Melalui Yesus Kristus. Betul sekali. Tapi thread berikutnya nih, nah itu langsung plot twist, langsung dibahaslah comment sectionnya. Ini dia, Gem. Ini dia. Banyak yang julid, Ren. Karena pada akhirnya, bener kan, yang tadi kita omongin di awal kan, setiap kisah kesuksesan seseorang tidak selalu menyenangkan. Tidak selalu membuat orang itu happy, bahagia. Pada akhirnya orang pun harus menyembunyikan kalau mereka pengen mengekspresikan apa yang mereka telah alami dalam kehidupan ini tentang keberhasilan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Tuhan loh yang membuat mereka berhasil. Tapi ada saja orang-orang yang nggak suka. Boleh nggak dibaca ayat yang kedua? Boleh. Nih aku balik lagi ke dimana teman-teman tadi akunnya Kisah Para Rasul 14 ayat yang kedua ya. Tapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka. Jadi ini bagian yang tadi nggak kena, yang nggak open minded tadi ya. Bagian yang nggak open minded memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Lihat, aduh, ada aja gitu, ada yang jadi buat. Tapi ingat, sekalipun cerita ini ada di ayat yang kedua, tapi klimaks cerita tetap ada di ayat yang pertama. Jadi apapun yang terjadi, ayat pertama adalah kuncinya. Sekalipun pertentangan terjadi, konflik terjadi, kesuksesan pekerjaan pelayanan Injil Paulus dan Barnabas tetap terjadi. Sekalipun tadi itu julid terjadi, tetap sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani dimenangkan. Oke? Nah sekarang apa yang terjadi kemudian selanjutnya? Dengan latar belakang cerita tadi, kita akan menikmati apa yang sekarang terjadi selepas peristiwa ya tadi itu penolakan, pemberontakan, bahkan ancaman penganiayaan dan huru-hara yang disebabkan oleh orang-orang yang menolak pekabaran Paulus dan Barnabas. Ayat yang ketiga, Gak? Ayat yang ketiga, Paulus dan Barnabas tinggal
Oke, Paulus dan Barnabas sudah dijulitin ya. Tinggal beberapa waktu lamanya di situ, Ya. mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bahasa Inggrisnya lebih strong daripada bahasa Indonesia. Jadi bukan aku bilang lemah ya bahasa Indonesia, enggak. Ada beberapa hal yang bahasa Indonesia sangat strong ya dibandingkan dengan bahasa Inggris. Tapi kali ini Alkitab bahasa Indonesia seperti luput menerjemahkan satu kata ya, yang itu diterjemahkan oleh bahasa Inggris dalam bahasa Grekanya, dalam bahasa aslinya. Itu hanya kata on saja yang artinya therefore. Oleh karena itu di bahasa Indonesia kan nggak ada kan? Betul. Di bahasa Indonesia cuma ditulis Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya. Padahal kalau kata itu diterjemahkan dan disematkan di awal pembukaan ayat yang ketiga, itu jadi sangat powerful sekali. Jadi ayat yang kedua terjadi huru hara, di ayat yang ketiga karena huru hara itu apa yang terjadi? Paulus dan Barnabas tinggal lebih lama. Ini tuh kayak gini kan. Kita mau bikin pelayanan ya, ministry. Rencananya minggu depan kita mau bikin acara. Wah, pelayanan itu sukses kan. Gaby bicara, aku bicara, semua kita bicara, wah jiwa-jiwa dimenangkan. Ada yang gak terima dengan apa yang kita lakukan. Dan mereka komit untuk mencari siapa yang memenangkan banyak jiwa itu. Mereka mau menganiaya kita. Terang-terangan mereka sebutkan. Dan mereka cari kita. Apa kira-kira yang akan Gaby lakukan? Wah, sebagai manusia mekanisme yang pertama muncul itu fight or flight ya. Kalau ada ancaman gitu. Ya saya kan menghubungi siapa yang bisa menolong dan membantu saya. Betul. Kalau enggak itu ya kabur atau tinggalkan tempat itu sejenak gitu ya. Sampai keadaannya tenang. Tapi Alkitab menulis therefore, oleh karena itu Paulus dan Barnabas tinggal lebih lama di sana. Itu berarti kalau therefore atau oleh karena itu adalah solusi yang mereka ambil dari masalah itu. Tapi solusinya bukan kabur kayak kita. Iya, instead of kabur, instead of mencari cara lain, solusi yang mereka ambil, mereka tinggal lebih lama di tempat yang terancam gitu. Jadi mengancam. Inilah kunci pertama. Kenapa kemudian Paulus dan Barnabas sukses dalam pekerjaan pelayanan? Don't give up. Nah, menarik banget tuh. Don't give up. Kenapa kita sering gagal? Karena mungkin mental block ya. Udahlah terjadi. Ya akhirnya udahlah pindah gereja aja lah saya nggak kuat di jemaat ini kayak gitu ya. Waduh banyak masalah, banyak ini. Solusi pertamanya Pendeta Dedi, don't give up gitu. Sering kan ya, aduh perusahaan gue udah nggak sehat deh kayaknya deh. Dengan segala pertimbangan, don't give up, please wait. Mungkin itu masih koma belum titik. Please wait, don't give up. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ada saat-saatnya mungkin kita perlu move on, tapi ada saat-saatnya kita seperti Paulus dan Barnabas, never quit. Sikat terus. Betul. Mungkin mereka juga melihat ya, orang-orang yang seperti ini juga menjadi potensi untuk diselamatkan. Itu ada potensinya. Ada banyak juga aku baca cerita-cerita Alkitab di mana ya mereka harus pergi. Contohnya murid-murid Yesus ketika udah ditolak gitu ya di rumah ya, kebaskan gitu. Ya, betul. Ya pergi aja, mereka emang udah nggak mau gitu. Betul. Ada juga momen-momen di mana Tuhan lihat mereka ini emang udah keras hatinya, jadi ya udah. Tapi berarti Paulus dan Barnabas saat itu Tuhan berikan hikmat, ini potensi. Betul. Tinggal. Setiap jiwa itu, saya tadi kayak gitu bilang, setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jadi never quit, don't give up. Nah, aku ingat cerita Sir Winston Churchill. Ini orang yang paling terkenal mungkin ya selain Ratu Elizabeth ya di Inggris ya. Karena kesuksesannya dalam pemerintahan dan segala hal lah. Di usia yang ke-93 tahun cerita ini dikisahkan. Jadi dia diundang untuk bikin seminar terbuka. Kemudian banyak orang akan mendengarkan kisah kesuksesan dari Winston Churchill. Jadi datanglah momen itu ya. Diundang, bayangkan seluruh berita yang datang untuk mendengarkan dia bikin lecture. Pertanyaan sederhana kan, Pak Winston, this is your time. Ini waktunya, silakan dong Pak Winston, ceritakan apa
kunci kesuksesan Anda. Dia naik ke podium, Gap, sambil tersenyum, dia lihat semua orang dan dia kata, kunci kesuksesan saya, never give up. Dia balik lagi, dia duduk. Ini dekan yang undang dia ya, agak sedikit terganggu kan. Kira gue udah undang mahal-mahal mungkin ya, masa ngomong cuma itu doang. Pak Winston, tolong kembali ke podium dan bicara, kasih tahu sama kita semua, apa kunci kesuksesan Anda? Winston bilang, I did it. Loh, kan gue udah ngomong tadi, gue kasih tahu, never give up. Jangan menyerah. Seringkali kita menyerah, Gap. Tapi kali ini kita belajar, Tuhan mau kita tidak nyerah. Betul. Apalagi tugas utama kita. Ya mungkin banyak ya faktor kehidupan kita. Kita berdoa untuk jodoh. Oh iya, siapa betul, itu? betul. Saya. Betul. Kita berdoa untuk karir yang lebih baik. Betul. Tapi sering tahu nggak? Ketika kita berdoa untuk jodoh, kita lupa dan kita terkadang seperti orang-orang Yunani yang belum dimenangkan. Mereka masih mencari tanda, mereka masih mencari hikmat yang sejati. Jadi ketika Tuhan mempertemukan mereka masih mikir, apa tandanya Tuhan? Kok pikiran gue belum terbuka ya? Nggak masuk di akal kalau dia jodoh gue. Kita perlu buka hati, Gap. Karena terkadang yang Tuhan kirimkan sama kita adalah apa yang ada di depan mata kita. Gitu ya pendeta? Loh iya dong. Apa yang mungkin selama ini yang selalu dengan kita, bergaul dengan kita, mungkin orangnya ada di lingkaran support kita. Tapi mungkin karena hati kita belum terbuka, jadi mata kita masih memandang kepada logika dan tanda-tanda. Teman-teman. Ini saya yang naikin case ini, saya yang gambar nih. Jangan-jangan saya belum buka hati, apalagi dengan kayak kehidupan trauma sebelumnya dengan percintaan. Jadi kayak ada banyak hal untuk memilih jodoh gitu. Hal yang dipertimbangkan. Itu mungkin hal yang sama ya ketika kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Kok kayaknya nggak masuk akal nih. Kalau saya mau mengasihi Tuhan Yesus, saya harus menderita. Saya harus menanggung banyak hal dalam pekerjaan pelayanan saya gitu ya. Sesuatu hal yang secara tanda kayak, masa sih ini jalan hidup gua, tandanya harus begini. Masa sih ini secara hikmat juga nggak masuk akal. Wow. Baik dalam memilih jodoh, mengasihi makanya Tuhan kan juga harus kita kadang tergoda untuk menyerah kan. Iya. Mungkin ini ya terjadi di kehidupan orang tua kita yang mungkin saat ini sedang nonton kita nih. Saya udah berdoa untuk suami saya, untuk istri saya, tapi kok keadaannya nggak berubah ya. Justru saya yang tergoda untuk berubah, padahal saya berdoa untuk mereka supaya mereka berubah. Mungkin juga mereka sedang berdoa untuk anak-anak mereka yang sudah lari dari jalan Tuhan. Waduh, udah nggak tahu berapa banyak air mata yang terurai, Gap, supaya anak mereka kembali ke jalan Tuhan, tapi nggak ada sama sekali. Dan mereka tergoda untuk menyerah. Mungkin juga itu kita, Gap, yang selalu berdoa. Teman-teman yang lagi cari jodoh, aduh Tuhan, lutut udah sakit, supaya kita direstui. Tapi kok hati orang tuanya nggak terbuka ya Tuhan. Aduh, saya mau menyerah aja. Sampai-sampai lagu itu sering dinyanyikan tuh, Gap. Tuhan kita satu. Aduh. Tuhan memang satu. Oh, Tuhan yang memang satu ya. sama. Aduh. Sedih nggak? Sedih kan? Menyerah akhirnya kita. Tergoda untuk menyerah. Tuhan bilang jangan menyerah. Jangan menyerah, tapi buka hati juga. Itu tadi kuncinya buka hati. Hati. Kalau nggak buka hati, kita nggak pernah melihat apa yang dialami sama orang-orang ini yang telah menerima perkabaran Paulus dan Barnabas dimenangkan. Mau dimenangkan hatinya dia, mau dimenangkan hati kita, buka hati kita. Never give up, kunci yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua, Gap? Gimana tuh, Mata? Kalimat yang kedua dari ayat yang ketiga adalah kunci yang kedua. Mereka mengajar dengan berani. Mereka mengajar dengan berani. Ini kalau bahasa Inggrisnya speak boldly ya. Mereka mengajar dengan tegas, lantang, confidence ya, percaya diri. Ya, sebagaimana seharusnya mereka bicara. Nah, bicara dengan berani ini, ekspresi itu muncul 7 kali di tulisannya Lukas, khususnya di Kisah Para Rasul. Jadi artinya Lukas sepertinya punya penegasan khusus tentang bicara dengan berani. Gini, khususnya
untuk pelajaran ini, Lukas memberikan pengertian kepada kita bahwa sekalipun Paulus dan Barnabas dalam ancaman, mereka tidak takut. Mereka tetap bicara dengan ketegasan. Mereka tetap bicara penuh kepercayaan diri. Dan sepertinya nggak ada sama sekali halangan bagi mereka untuk memberitakan Injil dengan lugas, tegas sebagaimana itu ada. Dan mungkin karena rasa optimisme dalam hidup mereka itu tinggi sekali. Oh ya, ada banyak orang di dunia ini yang kehilangan rasa optimis, Gap. Karena mungkin hidup mereka itu kayak rata, datar, biasa aja. Bangun pagi lagi gitu, Gap. Aduh, macet-macetan lagi nanti. Aduh, naik ojol lagi, ini lagi, itu ada lagi. Ada yang naik kereta, desek-desekan lagi. Capek banget ya, masuk kamar mandi lagi, gosok gigi lagi, keluar kamar mandi lihat istri, lalu lagi. Aduh. Ya masa yang lain bener lagi, bingung juga. Karena nggak ada sifat, nggak ada rasa optimis dalam hidup ini. Seperti kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan mereka. Ada satu research ya, kayak bahwa ternyata ada 100% dalam hidup ini, 10% kita itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita rubah dalam hidup. Sementara 90% lainnya adalah kesempatan kita untuk merespons 10% yang nggak bisa kita rubah. Jadi artinya kesempatan kita untuk punya sikap optimis dan positif dalam hidup ini lebih besar ketimbang 10% yang mungkin saja itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita rubah, nggak bisa kita pilih, itu terjadi dan membuat kita frustrasi. Wow, ini relate banget sama kita ya, apalagi kalau teman-teman Facebook adalah anak-anak sekolah, kuliah, kerja, pasti 10% itu rasanya kayak lebih ke 90%. Kebalik kan situasinya? Kebalik, padahal kita punya 90% lain. Well, kita akan bahas ini selanjutnya, di segmen selanjutnya. Untuk itu teman-teman Facebook, jangan kemana-mana, jangan lock out dulu, stay tune di Facebook. Masih di Facebook, What's on your mind? Ini kita membahas tentang ada kesulitan-kesulitan dalam hidup yang membuat kita nggak optimis lagi nih. Seperti yang terjadi di influencer kita hari ini, Paulus dan Barnabas. Slide story, ada story dari cewek-cewek. Hari ini lagi bad day. Just because outfitnya hari ini nggak bagus. Dan bad hair day. Oh gitu ya. Nah, kita tadi lagi bahas 10% dalam kehidupan kita tuh nggak bisa kita ubah. Contohnya kita naik ojek online, rambut yang tadinya si cewek ini udah catok, berantakan. Itu jadi seakan-akan membuat 90% harinya berantakan ternyata. Padahal baru 10% doang ya. Nah, ini tuh mungkin tidak hanya terjadi pada story wanita ini. Tapi memang seringkali 10% yang nggak bisa kita ubah itu menciutkan hati kita sepanjang hari itu, sehingga 90% potensi yang tadi untuk kita merubah 10% itu udah nggak kita pikirin. Kita fokusnya masih 10% yang kayak aduh ribet banget sih hidup gue, susah banget sih hidup gue, bos gue gini lah, teman-teman gue begitu, berantem sama pacar, mungkin tuh hanya 10% gitu. 90% ini gimana kita mau maximize 90% yang kita punya ketimbang 10% tadi ya. Yes. Even aku yang share research ini, aku juga sedang mengalami hal yang sama gitu. Jadi kayak kan masih ada 90%. Oke. Kita semua mengalami pengalaman yang sama, mungkin hal yang sama ini. Tapi aku ingat satu cerita inspiratif banget nih. Si Bapak Beecher. Pak Beecher ini dia seorang pembicara yang hebat. Setiap kali presentasi, orang selalu terpukau sama presentasinya. Satu kali dia diundang untuk menyampaikan presentasi sebuah project, dan ini menguntungkan ya. Semua orang tahu dia pasti akan berhasil. Tapi ya tadi tuh, di balik kisah kesuksesan orang, ada orang yang gak seneng sama kisah kesuksesan mereka. Jadi ada beberapa orang yang bilang, kita harus gagalin nih. Si Beecher punya presentasi harus gagal. Tapi gimana? Jadi mereka cari cara untuk menggagalkan presentasi. Saat presentasi sudah mau tiba, ada satu orang yang datang ke podium, tempat di mana nanti si Henry Beecher ini akan bicara. Tahu nggak? Dia nulis sesuatu di podium itu. Begitu dia keluar, benar momennya pas banget, semua orang masuk ke dalam
ruangan dan siap untuk mendengarkan presentasi dari si bicara. Smile kan biasa ya. Wah, smile menghilangkan kegugupan gitu ya. Begitu dia smile, senyum, dia lihat semua orang yang ada di tempat tersebut. Kemudian benar dia lihat di atas podium ada selembar kertas. Dan satu kata saja ternyata yang ditulis oleh orang yang tadi masuk ke dalam ruangan dan menulis sesuatu. Tahu nggak kata itu kata apa? Stupid, bodoh. Celup, wah. Walaupun kata itu mungkin sederhana bagi kita, tapi itu sangat mengganggu pikiran pitcher yang sedang mau presentasi. Tapi dia tahu, dan kita juga tahu, sebetulnya itu hanya 10% dari yang tidak bisa kita rubah dalam hidup kita. Dan kita masih punya 90% yang lain. Pitcher bilang, ya mungkin dia sapa-sapa dulu ya, dear friends. Teman-teman tahu nggak, di kantor saya selalu terima banyak surat. Ada surat pendek, surat yang panjang. Tapi saya suka surat yang panjang karena saya bisa ngerti isi hati orang itu. Begitu saya menikmati surat-surat itu, tapi kadang saya dibuat sebel karena suratnya panjang, tapi nggak dikasih tahu siapa pengirimnya. And today my friends, hari ini teman-teman, saya dapat surat yang aneh. Sangat aneh. Kenapa? Karena pada surat itu, dia angkat kertas itu, dia hanya mencantumkan nama, tapi dia tidak kasih apa isi surat. Wow, savage kan anak sekarang, savage banget nih. Ya semua orang jadi ketawa, iya. Gitu. Kita nggak tahu ya apa yang ada dalam pikiran Beecher ketika dia melihat kata itu. Tapi dia bisa merubah suasana yang tadinya merugikan dia, justru menguntungkan. Dan akhirnya hari itu adalah hari presentasi yang terbaik dari yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh Beecher. Kenapa? Karena dia tahu dia punya 90% potensi dan kesempatan. Gantinya dia fokus kepada 10% yang gak bisa dia rubah. Optimisme dalam hidup. Optimis. Ya dalam hal-hal baik yang kita lakukan gitu ya. Beecher kan pasti memotivasi orang-orang. Jangan sampai perkataan orang itu. Oh iya benar. Perkataan orang tuh menurunkan. Iya, benar banget loh itu. Semangat kita untuk melayani. Aku setuju banget tuh. Kalau yang kita lakuin emang benar ya. Bahkan ketika kita melakukan hal yang benar pun, perkataan orang itu dapat melukai kita dan menghilangkan kesempatan dan semangat untuk hidup loh kan. Benar loh. Banyak soalnya pendeta pengalaman kita sebagai anak muda ya. Tentu menerima kritik gitu. Dan akhirnya membuat kita kayak, udah aku nggak usah melayani lagi lah. Itu tuh yang bahaya tuh. Kayaknya fenomena itu banyak terjadi akhir-akhir ini loh. Banyak saya terjadi. Contoh nih ya, apa sih pentingnya datang ke gereja nggak terlambat? Untuk bisa menerima semua. Cuma sekedar semua, supaya gue nggak miss nih mulai dari ini. Kan puncak acara itu hanya khotbah sih ya. Jadi ya udahlah, khotbah aja gue. Toh juga waktu gue datang cepat ke gereja nggak ada yang bilang terima kasih ke gue. Bayangkan kalau itu terjadi di gereja, udah datang cepat, nggak ada yang say thank you, nggak ada yang appreciate apa yang dia lakukan. Orang juga malah yang nggak mempedulikan. Ada mungkin orang yang bicarain dia, kepahitan terjadi. Bisa terjadi dua hal. Satu, mungkin itu bisa jadi respons positif untuk udahlah nggak usah apa-apa, tetap lakukan. Tapi pahit-pahitnya kalau dia tersinggung dengan hal tersebut, dia akan kehilangan semangat dan motivasi untuk melayani. Dia akan meninggalkan gereja. Kalaupun dia tetap ke gereja, dia akan mau melayani lagi gitu. Hati-hati tuh. Wow, ini pelajaran buat kita sebagai orang yang dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, kehidupan pribadi kita untuk tidak menyerah. Tapi seringkali mungkin juga sebaliknya pendeta kita ada di posisi orang yang seperti orang-orang Yahudi nih, seperti netizen julid ini, memberi komentar atau kritik yang tidak membangun. Justru akhirnya kita yang malah melemahkan orang lain. Iya, nah itu juga jadi pelajaran sih buat aku hari ini, bahwa mungkin tidak semua orang seperti Pak Beecher, tidak semua orang seperti influencer kita hari ini, Paulus dan Barnabas yang bisa mengoptimalkan 90% yang mereka punya. Benar sekali. Mungkin orang banyak pelayan-pelayan yang baru,
anak-anak muda yang baru mau melayani itu diturunkan semangatnya dengan kritik. Bener. Dengan kritik. Contohnya lagu pujiannya bagus, yang dikritik looks-nya. Iya bener. Bajunya. Bajunya gitu sih nih, nggak proper nih. Iya, padahal ya mungkin itu baju terbaik yang dia punya. Bajunya udah proper, lagunya udah bagus, kok main gitar sih di gereja? Aduh, kan hanya boleh alat musik ini yang dalam gereja. Ada lagi ya, konflik lagi. Wah. Ya seringkali itu hal-hal yang nggak sadar dilakukan sesama umat percaya, tapi ternyata melemahkan iman orang lain dengan perkataan-perkataan seperti itu. Nah, itu pelajaran juga sih buat aku untuk tidak memberikan kritik yang menghancurkan. Kalau bisa mengapresiasi lah setiap pelayanan yang ada. Kita harus save Paulus dan Barnabas tagline-nya. Nah, apa lagi pendeta yang kita bisa pelajari? Kalau tadi kunci pertama adalah don't give up. Never give up. Terus yang kedua, kita harus punya semangat dan optimisme dalam hidup. Seperti Paulus dan Barnabas kan, speak boldly. Ya, penuh keyakinan. Jangan takut. Nah, yang ketiga adalah kalimat yang ketiga dari ayat yang ketiga. Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dan mengaruniakan kepada mereka kuasa, mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Artinya, Tuhan intervensi dalam perkara ini. Gap, kadang apa yang kita lakukan ketika kita bergantung sama kuasa kita sendiri, mungkin itu terlihat wow, sukses. Tapi gak ada yang kuasa bisa membuat kesuksesan itu terlihat luar biasa tanpa campur tangan Tuhan. Artinya begini, itulah yang bisa dibuat sama Paulus dan Barnabas. Do the best. Dan the rest, kita izinkan Tuhan berkarya. Kalau Tuhan itu hidup, kenapa kita gak izinkan Dia untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan itu penuh dengan kasih setia, kenapa kita gak mengizinkan Dia berkarya dalam kehidupan kita? Kenapa sih? Apa karena kita cukup kuat? Apa kita cukup pintar, cukup cakap dan berhikmat untuk handle semua masalah dalam kehidupan kita? Bahkan orang yang hebat seperti Paulus dan Barnabas pun butuh intervensi Tuhan dalam kehidupan mereka. Who am I? Siapa saya? Hal yang menarik yang mungkin nyambung ke kalimat ketiga itu, sebenarnya di kalimat 2 selain speak boldly itu ada motivasi yang besar juga di situ. Boleh dibaca, Gap? Tadi mereka mengajar dengan berani, ya. Ada motivasinya karena mereka betul. percaya kepada Tuhan. Ini poin yang akhirnya menunjukkan bahwa keberanian mereka, optimisme mereka, selain karena tadi memang Tuhan yang menguatkan mereka, ya karena mereka percaya juga sama Tuhan. Kayak tadi aku tanya kan, apa sih motivasi kita melakukan sesuatu pelayanan? Kalau itu untuk kita, kepahitan bisa terjadi. Tapi kalau itu untuk Tuhan, kita tahu siapa yang kita layani, maka kita akan dapat melakukan apa yang Paulus dan Barnabas lakukan. Sekalipun terjadi banyak halangan, gak akan ada kepahitan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita percaya akan menuntun dan memelihara kita. Betul. Terima kasih, Gap, sudah diingatkan poin ini bagus. Jadi kayak motivasi. Kalau bahasa anak sekarang, investasi juga untuk kehidupan kerohanian. Iya dong. Masa mikirin dunia mulu, nggak mikirin tanah di surga. Tuh. Gratis loh. Nah, bagaimana nih caranya pendeta? Kita ini sebagai anak muda apalagi ya, yang sekarang nih kalau Gen Z itu dituntut selalu kreatif, untuk solutif. Iya. Betul. Seringkali kita suka memodifikasi tuntunan Tuhan. Pakai cara kita deh. Betul. Kita ngerti kok, kita cukup kreatif kok untuk pakai cara kita. Betul. Well, speaking boldly itu mungkin ada nih di anak-anak Gen Z kan suka speak up sekarang. Mungkin percaya juga pada Tuhan, tapi seringkali nih dalam melakukan pelayanan, pekerjaan sehari-hari, kita suka modifikasi. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak percaya sama intervensinya Tuhan nih? Ya, Tuhan udah kasih tahu begini jalannya, lu jangan modifikasi sendiri. Tuhan suka cara bekerja anak-anak muda, Gap. Kreatif ya, inovatif.
mungkin kita sudah mulai perlu meninggalkan sedikit demi sedikit cara-cara tua, cara-cara lama yang biasa dulu, konvensional, yang bisa kita lakukan untuk mewartakan kabar Injil. Anak muda kita, luar biasa. Ya, apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari inovasi bagaimana kita mewartakan kabar kasih Kristus lewat tokoh-tokoh Alkitab yang kita bahas. Ya? Nggak perlu lagi dulu biasa orang pergi sebulan bikin acara di sana sekedar untuk membagikan apa yang kita bagikan sekarang ini. Sekarang kita di dalam mobil ini, dalam kendaraan ini, semua orang bisa akses apa yang kita lakukan. Tapi kita perlu ingat, di balik kreativitas kita ada ketidakmampuan kita. Di balik hikmat dan kebijaksanaan yang mungkin kita selama ini agung-agungkan dan dambakan, gue bisa kok. Tuhan pemilik segala sesuatu. Karena pasti akan ada suatu momen di mana kita akan menyerah dan nggak tahu harus bikin apa. Nah, aku jadi ingat cerita yang terjadi di Switzerland ketika ada program untuk membagikan buku rohani gratis, free. Bahkan para pelayan pun menolak untuk membagikan itu karena mereka tahu itu adalah hal yang nggak perlu dilakukan, karena siapa yang mau akan ambil buku di Swiss yang secara gratis akan dibagikan, apalagi buku-buku rohani. Gak akan ada yang mau. Tapi ada satu ibu yang mengambil kesempatan. Dia nggak tahu cara inovatif. Ibu tua, dia bukan orang muda. Dia nggak tahu ilmu marketing dan lain sebagainya. Yang dia punya hanya kemauan dan kesempatan. Dia bilang, Pak Ketua, bawa saja 2 box besar itu di mobil saya, di truk saya yang tua itu. Orang bilang, Bu, ngapain sih? Saya hanya mau menggunakan kesempatan dan waktu saya. Tinggal nanti tunggu Tuhan intervensi dan nggak tahu deh apa yang terjadi. Selesai pertemuan itu, teman-teman, macet. Nggak tahu kenapa terjadi kemacetan di tengah-tengah kota. Saking macetnya, bingung. Ibu ini ya nggak tahu bikin apa. Dia buka tasnya. Tahu nggak dia ambil apa di tasnya? Buku Sekolah Sabat yang biasa dibahas di optional setiap hari Sabtu. Ya, baca ada mobil yang di sebelahnya, lihat. Dia turun, bilang, Bu, ngapain? Saya baca buku. Wah, enak ya, ada sesuatu yang dilakukan. Saya nggak tahu nih mau ngapain. Kamu mau baca buku nggak? Saya punya buku. Bolehlah, daripada nggak ini. Tapi ini buku Kristen, buku rohani, mau nggak? Boleh. Diambillah buku The Great Controversy. Belakang, kemenangan akhir, dibagi. Orang di depan lihat dari kaca spionnya, ada sesuatu yang dibagiin ini. Mereka turun. Bu, tadi Ibu bagi apa? Oh, saya bagi buku. Kamu? Oh, mau, gratis. Semua orang yang lagi macet berkumpul di mobil truk tua ibu itu, ambil satu-satu buku tersebut. Tiba-tiba terjadi kerumunan yang hebat dan tim SAR berpikir terjadi hal yang mengkhawatirkan di sana. Helikopter itu datang, ada polisi dan 2 staf turun, dan mereka bergegas pergi ke kerumunan orang banyak karena mereka jaga-jaga. Mungkin ada yang panik, kena serangan jantung atau. Waktu 3 orang itu datang, ibu itu tersenyum. Pak polisi, 2 staf, tenang. Jangan khawatir, saya masih punya 3 buku lagi untuk kalian. Dan memang hanya tersisa 3. 2 box besar tadi itu habis. Kenapa? Dia nggak punya inovasi untuk membagikan buku gimana caranya. Dia nggak punya sosmed untuk, ayo siapa yang mau nggak? Dia cuma punya dirinya, kemauan dan kesempatan. Wow, ini adalah definisi dari quotes, do our best and God will do the rest. Kalau Tuhan kita hidup, kenapa kita nggak berharap sama intervensinya? Yang penting kita mau aja, Benar banget, Pendeta. Well, Pendeta tadi udah ada 3 poin yang kita bahas ya. Betul. Ada never give up, optimis, dan biarkan Tuhan membuat intervensi. Kalau boleh Pendeta kasih key points lagi, kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Gak ada yang nggak bisa dilakukan sama Tuhan ya, ya. Amin. Kalau kita mau membuka hati kita buat Dia, bahkan untuk perkara-perkara yang sulit untuk kita mengerti sekalipun, Tuhan akan singkapkan sama kita. Ya, orang bijak bilang, nggak tahu bijak atau enggak nih ya, kalau nggak di dunia nanti di sorga Tuhan kasih tahu gitu. Jadi setia aja sama Tuhan. Jangan menyerah. Sesulit-sulitnya tantangan dalam kehidupan kita, sebesar-besarnya kesulitan yang kita alami, kata orang bijak, Tuhan kita lebih besar kan daripada
masalah kita. Amin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin rindu menemukan jawaban dalam kehidupan yang selama ini ditanya-tanyakan, minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kesulitan hidup itu adalah bagian dari pengembangan karakter kita kan. Jadi kalau kita belajar sekolah sahabat triwulan ini, yang kemarin cawan lebur, Tuhan sedang membentuk kita. Mungkin ini adalah bagian dari Tuhan agar kita dibentuk menjadi apa yang Dia mau, menjadi orang-orang yang berani untuk mewartakan kabar Injil. Mungkin kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi ingat, asal kita mau melakukannya, nanti Tuhan yang akan kasih tahu kita bagaimana caranya. Asal kita berharap sama intervensi Tuhan. Amin. Kadang modernisasi, inovasi dan lain sebagainya itu dibutuhkan, tapi dengan kepolosan hati yang mau dipakai oleh Tuhan, siapa saja, seperti ibu yang tadi itu, Tuhan bisa gunakan. Gaby, saya, teman-teman kita semua bisa digunakan sama Tuhan. Kita berdoa, Gab. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kesempatan yang indah kami boleh belajar dari Paulus dan Barnabas. Tuhan, kami rindu untuk menang dalam setiap pergumulan kehidupan kami. 3 kunci pengalaman kehidupan Paulus dan Barnabas kiranya boleh kami hidupkan oleh pertolongan Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang tidak mudah patah semangatnya. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang optimis dan selalu mengharapkan intervensi Tuhan nyata dan jadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami ini manusia yang terbatas, tapi Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami yang terbatas ini untuk menjadi pewarta Injil keselamatan, membagikan kabar kasih tentang Kristus yang ajaib dalam kehidupan semua orang. Tuhan, pertemukan kami kembali di episode selanjutnya bersama dengan teman-teman Facebook dimanapun mereka berada. Berikan sukacita dan kabar itu Tuhan kepada mereka semua, sehingga mereka akan merasakan kebangunan rohani dalam kehidupan mereka. Berkati Gaby dan semua teman-teman Facebook yang sedang memiliki pergumulan dalam kehidupan mereka, yang sakit disembuhkan, lemah iman dikuatkan, berduka cita diberikan penghiburan. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Thank you, Gab. Terima kasih netizen Facebook semuanya. Kalau ada pertanyaan, ada saran, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channelnya Facebook, channelnya Hub Channel Indonesia. Betul. Karena ini akan menguatkan iman kita. Dan jangan lupa share juga ya Pendeta ya. Betul sekali, share ke semua teman-teman. Jangan sampai pekabaran yang baik ini hanya teman-teman simpan sendiri. Bener banget. Well, kita ketemu di episode Facebook selanjutnya. Facebook, What's on Your Mind?